Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Silent Power Factory untuk melakukan simulasi analisis sistem tenaga. Nah, jadi di sini sudah terlihat tampilan awal dari software Silent-nya seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar ini. Nah, jadi untuk software Silent ini sendiri, di tampilan awalnya di sini terdapat yang namanya drawing tools yang terdiri dari beberapa komponen yang bisa kita gunakan dalam keperluan analisis sistem tenaga listrik seperti busbar, sistem busbar, switch seperti CB, lines, kabel dan series impedance, berbagai jenis trafo, generator dan beban. Di sini juga ada synchronous machine, asynchronous machine, dan DC machine, dan masih banyak jenis generator ataupun pembangkit dan beban yang disediakan oleh software Silent ini. Juga tersedia source yang bisa dimisalkan sebagai external grid atau AC voltage source ataupun current source. Di sini juga dilengkapi dengan sun dan filters, power electronic device, protection device seperti relay dan berbagai current transformer dan voltage transformer. Nah, juga disediakan grounding elements dan lightning arrestor. Di sini juga ada load flow controls, measurement device, dan network groupings. Nah, di software Silent ini sendiri kita bisa melakukan analisis load flow yang tersedia pada toolbar di atas ini dan analisis source circuit ataupun flash. Dan untuk hasil dari simulasinya juga dapat diekspor menjadi sebuah report PDF yang bisa diklik dalam toolbar berikut ini untuk generate reports. Untuk Silent Power Factory ini sendiri dia bekerja dalam sistem data manager. Jadi dalam data manager yang sudah tersimpan, misalnya seperti punya saya ini ada beberapa project yang sudah tersimpan di data manager saya. Jadi ketika project ini ingin kita aktifkan atau ingin kita buka, kita tinggal klik kanan lalu tekan aktif untuk mengaktifkan project. Sedangkan jika teman-teman belum mempunyai sebuah project yang ada, teman-teman bisa menggunakan fitur new lalu pilih project. Nah, di sini kita akan membuat nama project yang baru. Dan untuk settingnya kita bisa mengambil beberapa komponen dari project yang sudah ada sebelumnya jika diperlukan. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini grid kita bisa namai juga dan berikan settingan frekuensi yang kita mau. Karena misalnya di Indonesia kita menggunakan settingan frekuensi 50 Hz. Dan cukup kita klik OK, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Tinggal kita melakukan perangkaian untuk kebutuhan analisis sistem tenaga kita sesuai dengan sistem kita sendiri. Jadi sistem dalam Silent Power Factory sendiri ini memiliki sistem drag and drop. Jadi kita cukup menekan komponennya lalu kita tekan kembali di lembar kerja. Nah, jadi dalam peletakan komponen ini kita harus meletakkan busbarnya terlebih dahulu. Misalnya ini single busbar, kita letakkan satu. Lalu kita meletakkan external source di sini. Nah, langsung keluar tampilan seperti ini dari substation busbarnya. Jadi kita di sini sudah disediakan 4 port dan juga sudah disediakan CB untuk masing-masing portnya ini. Jadi kita tinggal meletakkan external gridnya di bagian percabangan busbar yang mana di antara keempat ini. Misalnya di sini saya pilih yang percabangan pertama. Nah, seperti yang bisa dilihat ini, external gridnya sudah terpasang. Nah, ini juga bisa kita pindahin misalnya menjadi seperti ini. Nah, untuk komponen-komponen lainnya, kita misalkan trafo, kita taruh busbarnya satu lagi. Lalu saat kita menambahkan komponen trafo, kita menghubungkannya antara busbarnya. Nah, jadi misalnya seperti ini tampilannya teman-teman. Ini juga bisa kita geser jika
tidak nampak tadi trafonya. Dan di sini untuk settingan trafonya itu kita harus menyeting lagi parameternya secara manual, yang dimana di sini jika teman-teman sudah punya spesifikasi trafo yang pernah ditambahkan di data manager bisa dibuka melalui select type, dan jika belum kita menggunakan yang project type. Nah, di project type ini kita bisa menambahkan nama, jenis trafo yang digunakan, rating powernya, frekuensi, dan juga tegangan pada high voltage dan low voltage-nya. Nah, di sini juga vektor grup trafonya bisa kita atur dari phase shifting-nya. Lalu yang bagian ini untuk kebutuhan analisis short circuit yang bisa disetting untuk keperluan analisis tersebut. Dan ini jika untuk keperluan analisis load flow ya teman-teman. Nah, jika base datanya sudah kita setting, tinggal tekan OK. Nah, lalu di sini sudah akan masuk jenis trafo di dalam data manager ini. Jadi kalau kita select type itu sudah ada jenis trafo yang kita buka tadi. Jadi misalnya teman-teman punya banyak trafo nih di sistemnya. Jadi teman-teman tinggal membuat list trafonya saja terlebih dahulu di data manager, lalu tinggal import saja dari data manajernya jika ada data trafo yang sama. Jadi tidak perlu membuat ulang dan mengimport ulang data-datanya. Jadi tinggal diimport saja yang sudah pernah dimasukkan dalam data manajernya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu di sini busbarnya kita juga bisa setting tegangannya dengan mendouble kliknya. Ini tegangannya bisa kita setting sesuai trafo tadi. Trafo kita itu tegangannya adalah kita buka, tegangannya adalah 6 kV untuk high voltage dan low voltage-nya. Jadi high voltage-nya di sini dibuka 11 kV. Nah, lalu di substation ini kita setting untuk 11 kV sesuai dengan trafonya. Dan di sini adalah 6 kV. Kita bakal membuka file yang sudah pernah saya buat sebagai project. Sini saya ambil salah satu contoh saja. Misalnya ini adalah salah satu yang pernah saya buat. Jadi kalau misalnya teman-teman membuka project yang sudah ada lalu tampilannya seperti ini, tidak perlu bingung, tinggal tekan bagian yang bertanda gembok ini. Nah, untuk bisa mengeditnya kembali. Jadi untuk melakukan analisis sendiri teman-teman bisa tekan yang bagian load flow ini. Nah, di sini kita bisa memilih calculation methodnya untuk bagaimana load flow calculation ini akan dilakukan. Dan juga ada beberapa fitur yang bisa disetting di sini dan disediakan oleh pihak Dixilent for Factory. Di sini ada dua load flow method, yaitu Newton-Raphson current equation dan Newton-Raphson power equation classical. Nah, ini langsung kita execute dan akan terlihat hasilnya yang seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan masih berupa angka-angka saja nih hasilnya, tidak ada satuan. Jika kita ingin melihat satuannya, kita tinggal menekan edit format for each element. Lalu kita centang untuk semuanya untuk show setiap unit. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini unitnya sudah tershow. Begitu juga yang di busbarnya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Dalam setting beban di sini misalnya general load, ini juga kita memasukkan nilai beban yang digunakan. Di sini terdapat beberapa input mode, jadi tergantung bagaimana data yang teman-teman punya. Misalnya di sini data yang saya punya itu S dan cos P. Makanya dari semuanya saya masukkan di sini 0,32 MVA dan power faktornya 0,85. Jika teman-teman memiliki data berupa daya aktif dan cos P juga bisa, ataupun daya reaktif dan cos P. Jadi tergantung teman-teman memiliki data seperti apa. Jadi Dixilent for Factory ini cukup fleksibel
karena menyediakan berbagai pilihan ketersediaan data untuk konsumennya. Di sini misalnya dalam pengaturan generator juga seperti itu. Nah, jadi di sini kita memasukkan nilai basic data generator kita. Di sini bisa dipilih untuk apparent powernya, rated voltage, dan rated power faktornya, dan jenis koneksi pada generator sinkron kita. Di sini juga bisa kita masukkan data reaktansinya. Setelah itu di sini teman-teman juga bisa memilih plan kategori dan subkategorinya. Di sini disediakan beberapa pilihan untuk plan kategorinya, mulai dari diesel, nuklir, hidro, wind, biogas, solar, dan masih banyak lagi plan kategori. Dan untuk subkategori ini sendiri, dia lebih ke bahan bakar yang digunakan, fuel oil, heavy oil, atau shell. Atau jika memilih yang lain, dia bisa menyediakan subkategori yang lain juga. Karena yang oil tadi kan dia mengikuti jenis minyak apa yang digunakan. Nah, jika dia jenisnya batu bara, apakah hard coal atau lignite? Seperti inilah tampilan dari run load flow pada software Dixieland. Dan jika kita ingin melakukan short circuit analysis, di sini disediakan berbagai jenis metode dari VDE 0102, IEC 60909, ANSI, dan masih banyak beberapa pilihan lainnya. Jenis fault yang digunakan juga bisa dipilih di sini. Ada berbagai jenis fault sesuai yang ingin dianalisis dan beberapa parameter yang bisa diatur. Nah, di sini untuk fault location-nya sendiri itu bisa all bus bar and junction node, dan user selection. Jadi jika user selection ini kita bisa memilih substation mana yang ingin kita short circuit. Nah, di sini juga bisa line mana yang ingin kita short circuit. Jadi komponen apa yang dalam lembar kerja kita itu yang ingin kita short circuit itu bisa dipilih. Nah, misalnya di sini saya memilih substation 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa substation 0 yang mengalami short circuit, sedangkan yang lain tidak mengalami short circuit atau akan trip akibat short circuit yang ada di sumber generator ini. Jadi bisa dilihat dalam formatnya, bisa di show unit kembali. Seperti inilah tampilannya jika mengalami short circuit. Sebenarnya saya ingin membuka lembar kerja yang lain, itu tinggal ditekan saja lembar kerjanya dan di-yes-kan saja jika ada notifikasi seperti ini. Atau jika teman-teman ingin membuka lembar kerja yang lain, bisa langsung dari data manager seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan diklik aktif saja. Nah, misalnya untuk yang rangkaian ini terdapat motor sinkron dan asinkron. Jadi pada motor sinkron dan asinkron ini juga kita akan menyeting parameter-parameternya. Di sini active powernya berapa, input modenya dalam electrical power atau mechanical power atau mechanical torque. Nah, di sini boost type-nya juga bisa kita setting. Lalu untuk motornya ini sendiri sudah saya setting di sini. Untuk parameter library-nya di sini rated voltage-nya itu 0,6 kV, input modenya slip torque atau karakteristik, power rating-nya adalah 500 kW, dan beberapa parameter lainnya yang saya setting di sini. Nah, jika belum punya parameter motor yang sudah disetting sebelumnya dalam library, caranya tetap sama, yaitu new project type, lalu dipilih asynchronous machine type atau saturable asynchronous machine type, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, untuk synchronous motor itu juga sama, bisa di select type jika sudah ada library ataupun new project type. Di sini karena saya sudah
Nah, memasukkan parameternya seperti ini: rated voltage, rated power factor, connection-nya, dan apparent power. Nah, di sini juga bisa dimasukkan nilai-nilai reaktansinya. Lalu untuk kabel atau transmission line sendiri, di sini salah satu contohnya, yang ini adalah line type dan yang ini adalah line transmisi. Jadi misalnya yang line type ini kita buka. Nah, di sini sudah ada line type yang pernah saya setting sebelumnya. Jadi di sini pada basic datanya itu teman-teman bisa memasukkan rated voltage dan rated current-nya. Dan di sini juga bisa dipilih nantinya untuk di tanah ataupun di udara. Nah, kabelnya ini di sini saya menggunakan kabel karena ini untuk bukan tipe transmisi overhead line. Nah, untuk sistem type-nya adalah AC dan bisa juga dipilih DC karena juga ada tipe transmisi HVDC ya kan teman-teman. Untuk pasanya bisa kita pilih untuk 3 fasa dan number of neutralnya juga bisa kita pilih, lalu beberapa parameter dalam sistem penyaluran tenaga listrik baik kabel maupun sistem transmisi overhead line yang bisa diatur AC resistance-nya. Nah, di sini juga bisa diatur untuk jenis konduktor materialnya dan kabel sizing-nya juga bisa diatur. Untuk jenisnya copper, insulation material HPLE, multicore 50 mm². Nah, setelah teman-teman melakukan setting di sini, kita bisa men-setting parallel lines-nya ada berapa, lalu panjang transmisinya dan transmisinya ini ataupun kabelnya di udara atau di tanah. Nah, dia akan mengikuti data yang sudah kita masukkan tadi dan dikalkulasilah pada resulting value ini. Bisa kita lihat ketika kita ganti ini misalnya 5 km, maka parameter dalam resulting value ini juga akan terpengaruh dan dihitung ulang. Nah, untuk line transmisi ini bedanya sendiri cuma hanya di bagian pemilihannya saja. Pada basic datanya dipilih overhead line dan parameternya juga disesuaikan untuk tipe overhead line. Nah, di sini untuk Dick Silent Power Factories ini sendiri juga bisa menggenerate reports dari load flow analysis ataupun short circuit analysis yang sudah kita run. Jadi di sini kita bisa memilih project yang ingin dijadikan sebagai report. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk ekspor dokumennya dan basic optionnya di sini akan bertambah jika kita sudah menjalankan load flow ataupun short circuit analysis. Nah, di bagian calculation ini juga disediakan beberapa fitur calculation yang bisa kita gunakan seperti simulation RMS ataupun arc flash analyzing sampai protection function. Selain itu di Dick Silent Power Factory ini juga bisa melakukan kabel analisis, power quality dan harmonic sampai optimal power flow atau unit commitment. Nah, di sini juga ada probabilistic analysis, reliability analysis, optimal power restoration dan generation adequacy analysis. Dick Silent Power Factory ini memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan dalam analisis sistem tenaga. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan di sini penyediaan parameter dan pengisian parameter komponen yang digunakan juga sangat lengkap dan bervariasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sekian dari penjelasan saya terkait bagaimana cara menggunakan software Dick Silent Power Factory ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.